Kenalkan, nama saya Paulina itu dari Teknik Informatika Diploma 3. Hari ini saya akan mengerjakan tugas pemrograman internet. Yang pertama, kita harus aktifkan examnya dulu. Lalu kita buat folder baru di sini. Letaknya harus di C, exam, atau docs. Nama filenya kita pakai nim 19.13.0.27. Lalu kita buka Visual Studio. Kita buka file yang tadi disimpan di sini. Ini dia, ininya, save folder, lalu new file. Dari soal yang pertama itu, dengan soal yang pertama itu mengendalikan huruf besar atau huruf kecil. Ya, kita siapkan dulu tag pembukanya. Lalu di sini tag penutupnya. Ini adalah tag pembuka dan tag penutupnya. Lalu di sini kita cari scriptnya. Di sini scriptnya sudah saya siapkan, jadi tinggal ambil dan kita copy. Ya. Ini untuk mengubah huruf besar ke kecil. Jadi kita copy-nya dari sini. Dan di sini namanya itu Strotolover. Kita Ctrl C, lalu Ctrl V.
Lalu kita Ctrl S. Nah, di sini kita taruh indeks. Di bawahnya kita lihat PHP di sini. Oh, ini. Lalu kita save. Nah, dia sudah jadi. Dia sudah berubah warna. Lalu kita Ctrl S dan kita jalankan. Nama indeksnya Enter. 37 Enter. Macamnya ada kesalahan di sini, jadi harus dicek baik-baik. Oh ya, letak kesalahannya ada di nama folder. Lalu kita enter. Ya, ini sudah jadi. Ini sudah jadi. Ya, ini adalah contoh pertama mengubah huruf kecil ke huruf besar. Saya menggunakan Stotolover. Di sini kita blok dulu, kita lanjut ke contoh kedua. Kita delete. Kita lanjut ke contoh keduanya. Contoh keduanya adalah kita mengubah huruf kecil ke huruf besar. Untuk contoh kedua ini, untuk mengubah dari huruf kecil ke huruf besar, itu saya menggunakan stropper. Scriptnya sudah saya copy, tinggal saya Ctrl V di sini. Jadi script ini saya menggunakan stropper ya. Penggunaan stropper hampir sama dengan penggunaan Stotolover. Di sini scriptnya sudah ada, tinggal kita simpan, lalu kita buka di Chrome kembali, kita refresh. Nah, dia akan jadi huruf besar seperti ini. Kenapa dia bisa menjadi huruf besar? Karena di sini sudah disimpan dengan variabel stropper, dan untuk memanggilnya itu kita dengan kalimat echo di sini, lalu variabel kalimat new. Karena new di sini adalah stropper, maka dia munculnya adalah huruf besar. Jadi sekarang kita lanjut ke contoh ketiga. Ini kita blok dulu. Contoh ketiga itu adalah mengubah huruf awal pertama string. Dan kita menggunakan, dan di sini saya menggunakan onScript. Kita paste di sini. Nah, ini adalah script dari dari contoh ketiga atau onPrits.
dan kita simpan. Lalu fungsi dari unfreeze ini sendiri adalah dia mengubah kalimat pertama stringnya seperti ini. S-nya huruf besar. Ini awal dari string. Fungsi dari unfreeze adalah dia hanya mengubah kalimat pertama dari string, bukan setiap awal kalimat. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah fungsi dari unfreeze sendiri adalah hanya mengubah karakter pertama string, bukan karakter pertama setiap kalimat yang dipisah dengan tanda titik. Seperti contohnya di sini. Contohnya seperti ini. Di sini kita blok dulu. Nah, kita jalankan. Ctrl S dulu. Ctrl S. Seperti ini. Dia hanya mengubah huruf dari awal string. Seperti ini. J itu hurufnya besar. Sekarang contoh kelima adalah contoh kelima itu mengubah huruf pertama setiap kata atau unword. Jadi ini kita delete dulu. Saya ambil scriptnya. Scriptnya kita paste di sini. Ctrl V. Ya, kita simpan. Jalankan. Ini dia sudah berubah. Ini dia mengubah huruf pertama setiap kalimat. Seperti ini. Sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah memeriksa nilai string kosong. Jadi di sini scriptnya sudah saya siapkan, tinggal saya copy paste. Script yang sudah saya copy tinggal kita paste ke Visual Studio. Lalu kita Ctrl S. Kita refresh dan jalankan hasilnya. Ya, ini sudah kosong. Dan bagaimana cara jika kita memanggil untuk bisa memunculkan sebuah variabel? Nah, sekarang bagaimana cara kita memanggil sebuah variabel di dalam string kosong? Itu di bawah PHP ini kita ketik echo petik 2, lalu kita ketik
sebuah variabel mana yang akan dipanggil. Di sini saya ketik kosong di sini. Kosong lalu tanda petik 2, jangan lupa di akhirnya itu selalu dengan tanda titik koma. Ctrl S, kita refresh. Nah, hasilnya sudah jadi. Dan sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini saya copy dulu skripnya, saya paste. Nah, di sini saya tambahkan tag penutupnya di bagian bawah karena tidak ada tag penutupnya. Takutnya nanti di saat refresh itu terjadi error. Oke. Ctrl S. Oke. Masih tetap kosong kan? Jadi sepanjang apapun skripnya, nah di sini kalau misalnya disuruh untuk memeriksa nilai string kosong, maka hasilnya akan tetap kosong. Di sini saya blok dulu. Sekarang kita lanjut di soal nomor 3, yaitu menghapus karakter dari string. Untuk menghapus karakter selain angka, maka kita bisa menggunakan regular expression. Ini adalah stringnya, maksudnya ini adalah scriptnya. Ini adalah scriptnya dari nomor 3. Jadi di sini suruhannya itu adalah menghapus karakter dari string. Di sini saya langsung Ctrl S, maka kita refresh dan hasilnya akan kosong. Ya, hasilnya adalah kosong. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu di sini saya ambil salah satu contoh menghapus karakter selain huruf. Sebagai contoh, kita akan mengambil isi dari sebuah string dan menghapus semua karakter huruf besar A, Z, maka regular expression-nya adalah seperti ini. Saya ambil regular expression-nya. Ini adalah contoh dari regular expression-nya. Seperti ini. Di sini saya delete dulu, saya blok dulu. Oke. Jadi skripnya sudah saya siapkan juga. Saya coba copy skripnya dari sini. Ini untuk menghapus karakter lain selain huruf ya. Jadi saya copy dulu. Kita Ctrl C, bawa ke Visual Studio, dan Ctrl F. Ya, Ctrl S, jangan lupa. Hasilnya sudah ada. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya sekarang adalah kita coba menghapus karakter lain selain huruf dan angka. Contoh yang tadi kan kita menghapus karakter lain selain huruf, dan sekarang kita menghapus karakter lain selain huruf dan angka. Oke. Dan skripnya ini adalah sudah saya siapkan. Ctrl V, saya Ctrl S, lalu saya bawa ke Chrome.
Oke, ini sudah ada ya. Ini adalah huruf dan ini adalah angka. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh berikutnya. Merubah huruf besar menjadi atau huruf Contoh kecil. berikutnya itu adalah Ini adalah skripnya, menghapus setiap dari awal string dari dengan menggunakan iltrim. Dan di sini skripnya sudah saya siapkan semua ya. Jadi tinggal saya copy seperti ini, lalu saya Ctrl C dan saya bawa kembali ke Visual Studio. Ini saya blok dulu. Oke, lalu saya Ctrl V di sini. Oke, Ctrl S. Refresh. Nah, ini yang munculnya itu adalah string 4. Oke. Contoh berikutnya adalah fungsi trim dengan digunakan untuk menghapus spasi atau karakter atau with space dari sebuah string itu dengan tanda kurung seperti ini. Oke, skripnya saya siapkan, saya copy dulu. Ctrl C. Ctrl V. Oh, salah. Saya harus hapus yang ini dulu. Visual Studio. Sepertinya tuh. Visual kan? Oh, tunggu, saya blok semuanya dulu karena ada sedikit error dengan laptop saya. Jadi saya copy ulang yang tadi. Oke, seperti ini. Dengan ini tanda kurungnya ada di sini ya, di variabel nama. Jadi coba saya Ctrl S lalu jalankan. Kenapa dia bisa muncul Andi di sini? Karena yang digunakan itu adalah tanda kurungnya. Di sini tanda kurungnya. Tanda kurungnya ini nama. Jadi yang dipanggil ini echo. Echo adalah perintah untuk memanggil sebuah variabel. Jadi di sini ada echo, maka string variabel string nama underscore nama. Jadi yang muncul itu adalah Andi. Contoh berikutnya, saya delete. Contoh berikutnya itu adalah sekarang sudah lanjut di nomor 4, yaitu membalikan string. Pada PHP ada fungsi built-in yang digunakan untuk membalikan suatu urutan dari variabel string, yaitu fungsi stref. Fungsi stref di sini merupakan kepanjangan dari string refresh yang artinya kembali kalimat atau string. Skripnya sudah saya siapkan, jadi kita harus mengerti dulu suruhannya atau bukan suruhan, masih kita mengerti dulu penjelasannya dari sini. Jadi built-in yang digunakan itu untuk membalikan suatu urutan dari variabel. Jadi dia membolak-balikan sebuah kalimat begitu. Kita copy dulu skripnya dari sini ya. Dari copy skripnya itu harus lihat dengan tag pembuka dan tag penutupnya. Ctrl C, kita Ctrl F. Ya, sudah jadi. Ctrl S. Ini hurufnya sudah dibolak-balik ya, sudah tidak beraturan lagi. Jadi sebenarnya kalimatnya itu adalah belajar pemrograman di malas coding ya. Maka karena di sini saya menggunakan sebuah membelajarkan sebuah membalikan string, maka yang dibalik ya kalimat belajar ya
Jadi ya, echo ini untuk memanggil sebuah kalimat. Jadi ini kalimat yang dipanggil, maka hasilnya akan kalimatnya itu akan terbalik. Kita lari ke nomor 4 di contoh B. Contoh B itu ya. Contoh B itu saya sudah makan ya, dari huruf saya sudah makan. Jadi kita copy dulu skripnya dan kita lihat dari hasilnya. Hasil dari skrip ini ya. Oh, jatuh sampai ke bawah. Oh, no. Oh, no. Saya copy stringnya. Ctrl C, bawa ke Visual Studio. Ini saya blok dulu. Delete. Oke, kita Ctrl V. Jadi di sini variabel pesannya itu adalah saya sudah makan. Echo-nya itu strip variabel pesan, jadi yang dipanggil nanti ini kalimat saya sudah makan, karena ini untuk membalikkan sebuah kalimat, maka hasilnya itu akan seperti ini. Kita coba refresh dulu ke Chrome. Oh, belum jadi, ternyata belum saya simpan, makanya tidak bisa dijalankan. Lihat hasilnya. Iya. Tadi kalimatnya saya sudah makan, jadi di sini dibaca dari dia dibalik dari belakang ke depan seperti ini. Kita lari, berikutnya kita lanjut ke contoh C. Contoh C ini pakai abjad ya. Tadi kan sebuah kalimat, namun untuk contoh C ini menggunakan abjad dari A, B, C, D, F, G, maka dia akan dibalik atau dibaca dari belakang. Ctrl C, Ctrl A, delete, Ctrl V, variabel S. Oke, kita Ctrl S, refresh. Oke, seperti ini. Ini ya, G, F, E, D, C, B, A. Contoh berikutnya, contoh D. Hello world. Ctrl C, Ctrl A, delete, Ctrl S, refresh. Ya, seperti ini hasilnya. Kita lanjut. Ini contoh E sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu nomor 5, yaitu mengulang string. Dan di sini contoh pertamanya itu adalah menggunakan keulangan while. Semua ada aku pakai. Saya copy skripnya.
di sini Ctrl A, saya delete, lalu saya Ctrl C, sudah saya simpan, kita refresh. Jadi kenapa hasilnya di sini dia bisa muncul dari 1 sampai 10? Kita lihat di scriptnya. Nah, di sini untuk perulangannya itu kita harus masukkan while di sini, lalu dengan variabel i ya, dan ini angka 10 dan echo berarti memanggil. Jadi di sini yang dipanggil adalah variabel i. Jadi di sini i-nya itu variabel i, di situ nilainya itu adalah 10 dan hasilnya itu adalah 1 sampai dengan 10. Kita lanjut ke contoh berikutnya di nomor 5. Di sini menyatakan bahwa Anda juga bisa menemukan awal dari variabel counter dengan variabel i. Misalnya untuk memulai dari angka 100 dan mundur ke belakang seperti ini. Saya Ctrl A, delete, Ctrl V. Jadi ini dia mundur ke belakang dari 0, mundur sampai ke angka 0 di sini ya. Dari angka 0 ini 100, variabel i-nya adalah 100, jadi while yang dimundur itu dari 100 sampai ke 0. Ya, jadi echo ini untuk memanggil dari variabel while ini, i, variabel i. Oke, saya save, panggil. Oh, ternyata dia sampai 4. Dia mundur. Hasilnya seperti ini. Kita lari ke contoh berikut di nomor 5. Ini dia menyatakan bahwa walaupun struktur while-nya agak jarang digunakan untuk nested loop, kita bisa membuat perulangan bersarang dengan struktur while seperti berikut ini. Jadi skripnya ini kita Ctrl S. Sudah, kok bisa Kak Flores? Kok bisa? Oke. Ya, seperti ini ya. Ada 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya seperti ini. Kita amati skripnya dulu. Ya, seperti ini. SI-nya 0 sampai 10. Maksudnya variabelnya i ini adalah 0. While dari variabel i ini adalah 10, berarti 0-nya ini sampai 10. Ya, sampai di bawah, dan echo ini untuk memanggil dari variabel si. Ctrl S. Setelah tutup tuh Ctrl S. Ini kita sudah jalankan tadi. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Dari D. Cara penulisan alternatif dengan apa?
penulisan block while yang biasanya menggunakan tanda kurung kuraba dengan and while. Tadi itu adalah while dan sekarang kita menggunakan and while. Penulisan alternatifnya and while itu dalam PHP seperti ini skripnya. Kita Ctrl S. Oh, tidak. Ada yang salah di sini. Mati susah ya. Kita copy ulang skripnya dari sini, turun, Ctrl C. Jadi hasilnya nanti akan sedikit berbeda ya. While dan and while hasilnya itu mungkin akan ada sedikit perbedaan. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Seperti ini, dia kembali seperti ke contoh pertama tadi. Seperti AY, tapi hampir mirip. Dari contoh-contoh tadi itu berupa angka, dan sekarang kita coba untuk kita melakukan dengan seperti ini. Kita melakukan pengulangan untuk mendapatkan nama bulan. Jadi skripnya agak sedikit panjang. Di sini menggunakan array. Ada iya, seperti ini. Ctrl C, Ctrl A, delete, Ctrl V. Kita simpan, lalu kita bawa ke Chrome. Oke, ini sudah jadi nama bulan, ada keterangannya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu memotong kata, teks atau kalimat ya. Kita memotong teks atau kalimat, mengambil 50 huruf pertama dengan hasil apa adanya dan ditambahkan 3 titik di belakangnya. Ctrl C, lalu bawa ke Visual Studio. Ini kita delete, kita Ctrl T atau Ctrl S lagi, lalu kita refresh. Sudah. Iya, seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Dan kita lanjut bagaimana untuk memotong teks, kalimat atau paragraf pada PHP. Jadi harus ada seperti ini, function cut text, seperti ini. Saya copy skripnya. Jadi harus memperhatikan ya, skrip-skripnya itu batasnya itu harus dilihat dengan tanda tag penutup. Oke. Terus aduh skripnya saya copy. Ini untuk memotong teks, kalimat atau paragraf pada PHP. Ctrl A, saya delete, lalu saya Ctrl V, seperti ini. Lalu saya Ctrl S. Sepertinya saya
ada sedikit kesalahan. Kita lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu memotong karakter dari awal string. Saya coba copy. Ctrl C. Ini Ctrl V. Ctrl S. Ilmu secara detail. Coba kita cek di scriptnya. Oke, dia memotong di setiap awal stringnya, setiap awal variabel, dan di sini string. Jadi yang dipotong itu adalah pusat. Jadi hasilnya itu kalau kita refresh itu dia hanya muncul ilmu secara detail. Ini echo untuk memanggil kalimat ini. Kita lanjut. Tadi memotong awal string dan berikutnya adalah memotong karakter dari akhir string. Ctrl C, Ctrl A, delete, Ctrl V, Ctrl S. Nah, ini munculnya secara detail adalah hasilnya dan kita cek di scriptnya. Hasilnya itu adalah secara detail. Jadi kan ini adalah hasilnya adalah secara detail. Jadi dia fotonya itu dari sini ya, ininya dihilangkan. Kita lanjut. Sekarang di nomor 7, yaitu konferensi kode dan akhir dari ASCII. Saya bacakan dulu pengertian dari fungsi exclude. Fungsi exclude itu di sini ada tanda kurung. Dalam PHP digunakan untuk mengkonferensi string menjadi array. Dalam kode pemrograman berikut ini, saya memecahkan string, variabel, kalimat, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5 menjadi array. Stringnya saya copy. Seperti ini, dia akan muncul array dari kalimat menjadi angka. Kita dilihat dari string ya seperti ini. Kita lanjut ke contoh dari nomor 7 ke contoh berikutnya. Argumen ketiga fungsi explode dari kurung keluar bersifat opsional. Argumen ini bisa diisi dengan angka atau integer, positif maupun negatif. Jika diisi dengan angka positif, maka angka di sini menunjukkan jumlah batasan elemen array yang akan dihasilkan. Langsung saja kita praktek menggunakan contohnya.
munculnya adalah 3, 4, dan 5. Kita baca dulu pengertiannya di sini. Suruhannya apakah sudah benar atau tidak. Argumen ini biasanya diisi dengan angka atau integer positif maupun negatif. Jika diisi dengan angka positif, maka angka di sini menunjukkan jumlah batasan elemen array yang akan dihasilkan. Jadi sudah benar. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 8, yaitu memecah string. Di sini memecahkan string dengan menggunakan explode. Jadi kita copy stringnya, saya Ctrl C, bawa ke Visual Studio. Oke, saya Ctrl S, saya refresh. Nah, mangga yang dimuncul di sini mangga. Contoh berikutnya itu masih explode ya, masih dengan menggunakan explode seperti ini, hanya sedikit berbeda. Dari nomor 3 menghapus seperti ini, Ctrl C, bawa ke Visual Studio, Ctrl S, di sini ini contoh PHP export. Jadi kalimatnya di sini ada contoh PHP export. Echonya itu speed string SE, itu speed string, string ya. Jadi yang kita ketahui sendiri bahwa export itu adalah untuk memecahkan sebuah string menjadi array. Contoh berikutnya masih sama, export. Saya lihat scriptnya dulu. Export itu untuk merubah sebuah string menjadi array. Ctrl C, Ctrl V, kita Ctrl S. Ini ada ya, seperti ini hasilnya. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu mengekstrak string ke dalam array. Sebagai contoh dalam proyek pemrograman berikut ini, saya akan memecah string variabel kalimat 1, 2, 3, 4, 5 menjadi array. Saya copy scriptnya. Ctrl S. Oke, jadi ini hasilnya. Jadi 1, 2, 4, 5 ini adalah stringnya itu 4, seperti ini. Jadi ya seperti ini ya. Ini array-nya 5. Jadi dari string 5 ini dia sudah menjadi array. 1 array, ini yang string. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu
Jika string di awal jika string awal dipisahkan dengan karakter koma, titik atau yang lain, kita bisa menggunakannya sebagai karakter delimiter seperti contoh berikut ini. Jadi scriptnya masih sama, jadi hasilnya itu akan sedikit sama. Ya, sama hasilnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Kita lanjut ke nomor 10, yaitu menghitung kata di dalam sebuah string dengan menggunakan fungsi step, word, dan count. Sekarang saya copy scriptnya. Mas Waris bisa perbaiki tuh yang tadi tuh. Kita Ctrl C. Kita bawa ini. Saya Ctrl A. Delete. Tadi yang satu tombol ini. Oke, setelah itu saya simpan. Lalu saya bawa ke Chrome. Oke, jadi di sini variabel stringnya itu di sini menggunakan word. Jadi variabel stringnya itu adalah Kangja size hello world, dan di sini echo itu artinya memanggil string. Berarti string di sini adalah Kangja say hello, dan kata dan sini hasilnya itu adalah 5 kata. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh 2 itu penggunaan parameter format 1 dan scriptnya. Oh iya betul. Ctrl V, saya Ctrl S, lalu saya refresh. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Maka ini salah benar apa? Intinya kamu ngerti. Oke. Ini demikian presentasi saya dari tugas pemrograman internet. Jika ada kesalahan, saya minta koreksi dari Pak. Sekian dan terima kasih.